Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Apa kabar kalian semua, para subscriber saya, baik yang lama ataupun yang baru subscribe channel ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe channel saya ini. Semoga yang subscribe channel saya diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini saya lagi berada di daerah Kebon Jeruk ya, Kebon Jeruk, dan dikasih izin sama dari Kang Kolik ya. Saya ingin banget itu, memang saya sebenarnya sudah pernah di mana di KJM sudah pernah review mobil tipe ini ya, sejenis ya, cuma bedanya ini kalau yang ini agak lebih tua sih, lebih tua, dan ini kodenya juga beda sih, karena kan mobil ini kan mempunyai kode, walaupun sama-sama merek kayak BMW E36, tapi kodenya itu berbeda-beda ya. M180i, kalau yang kita review adalah 323i ya. Apa sih menariknya dari mobil ini? Gak usah berlama-lama, kita langsung review mobil BMW E36 tahun 1997. Nah, untuk BMW 36 ini memang mobil ini emang sampai sekarang sih jatuhnya kalau bisa saya bilang ini masih mewah ya, malah dibilang ya masih oke lah kalau kita buat media yang gaya. Tapi memang mobil ini terkenalnya buat drifting ya, buat kontes drifting. Makanya ya 36 itu juga terkenalnya pokoknya ya buat kontes drifting. Kalau di Snapchat zaman dulu juga sama ya, ini mobil ini sering pakai banget sama orang-orang ya, wajar sih, karena pada saat itu tahun 97 itu punya mobil BMW itu bisa dianggap udah kaya gitu. Tapi untuk bagian depannya memang mobil ini dia lampunya masih menggunakan yang halogen, dan itu lampu sennya yang dia masih yang mika oranye ya, mika buram nih, dan di bawahnya ini ada lampu kecil, bisa dibilang bisa fog lamp, bisa lampu kecil, tapi sih lebih bagusnya tuh bisa dibilang lampu kecil ya, yang ada di di bawah. Dan dia garisan chrome-nya ini cuma hanya di sebelah sini doang. Dia chrome-nya cuma hanya di sini, di logo sini yang dulu masih standar ya, masih bagus. Dan di dalamnya ada sebuah kipas ya, kipas buat pendingin mesin. Dan di atasnya grill ada, di kap mesinnya ada logo BMW yang dilapisi chrome juga. Kalau menurut saya sih mobil ini memang oke sih. Dia tampangnya itu memang keren, dan ya masih gagal lah, walaupun mobil udah cukup ya, kalau bisa dibilang umurnya sih udah lebih dari 10 tahun, enggak 20 tahun malah. Dan di bumpernya sini pada zaman itu dikasih list sini, jadi kelihatannya oke banget ya, oke banget. Oke, kita langsung bahas sampingnya yuk. Oke, maaf ya kalau saya sambil baca. Nah, untuk BMW E36 ini yang dengan kode 323i itu menggunakan mesin tipenya adalah M52B25. Untuk cc-nya sendiri, dia mobil ini mempunyai cc-nya 2500 cc. Tenaganya itu bisa mencapai 170 horsepower, diraih di 5500 rpm. Dan untuk torsinya, mobil ini sangat lumayan besar, bisa mencapai hampir 250 Nm. Detailnya sih cuma 245 sih, ya cuma beda-beda 5 tingkat, tapi kalau dibuletin itu lebih bagus. Untuk zaman dulu, mobil ini sih menurut saya tuh udah sangat oke ya, karena emang E36 yang tipe ini emang lebih buat ya, buat lebih kontes-kontes drifting, makanya dia mesinnya lebih kuat dan lebih kencang. Dan dia juga menggunakan, walaupun mobil sedan dia nggak menggunakan FWD ya, dia menggunakan RWD atau penggerak belakang, makanya mobil ini wajar kan suka dijadiin mobil drifting. Untuk ruang mesinnya dia sudah rapi ya, pada zaman dulu sampai sekarang sih masih bagus ya, masih rapi. Dan dia sudah menggunakan pegas loh, jadi ya namanya mobil BMW kan terkenal kan mobil kemewahan ya. Dan udah ada peredamnya juga, jadi suaranya nggak terlalu berisik ya, suara mesin BMW nya. Tapi kalau biasanya sih kalau mobil drifting pasti ada yang diubah-ubah ya. Oke, kita tutup. Dan kalau untuk pegas juga agak kencang dikit ya. Oke. Nah, untuk bagian sampingnya dari E36 yang 323i ini memang terlihat sih sebenarnya kalau bagi orang awam biasa aja, tapi kalau menurut saya tuh lekukan bodinya tuh memang mantap ya. Pada saat itu tuh memang mobil ini mantap banget. Dan di sini ada list body warna hitam, walaupun handle-nya memang sayangnya dia masih belum sewarna body ya, jadi masih yang menggunakan warna hitam dop seperti ini. Tapi dia pilar blacknya ini udah dikasih pilar hitam dop, jadi udah lebih terkesan mewah.
spionnya juga sudah suara body, tapi sayangnya memang dia ini cuma hanya electric mirror doang ya, spionnya ini masih, jadi kacanya doang yang elektrik, tapi kalau untuk ini dia masih retract manual. Dan di sini ada lampu sen di body side-nya. Dan untuk pada saat itu buka tangki bensin kita nggak perlu pakai kunci atau nggak perlu pakai tuas ya. Jadi kita tinggal buka, nih ada tongolan sedikit, ini kita tinggal buka gini aja tuh udah otomatis udah kebuka. Jadi kita petugas pom bensinnya gampang ya pada saat itu, tinggal buka dari itu, kita nggak usah narik dari dalam. Dan masih bagus loh kerannya. Dan untuk listnya ini tadi dari depan tuh memang memanjang ya sebenarnya, tapi karena ya terpotong dari ban ini, mana mungkin sih masa list bisa lewat ban, nggak mungkin. Jadi dia terpotong gitu ya, tapi rapi gitu susunannya gitu, dari depan sampai samping, sampai ntar kita lihat bagian belakang itu rapi banget. Dan di bawahnya lagi ini ada sedikit kayak body kit, tapi ini bukan body kit sih, sebenarnya emang body aslinya emang dia segini, karena dia jaraknya tuh agak pendek ya mobil ini ya, nggak terlalu tinggi. Oke, habis ini kita langsung bahas bannya dulu yuk. Nah, untuk peleknya sendiri E36 ini menggunakan peleknya tuh 265 55 ring 16 untuk profil bannya ya, maksudnya. Untuk peleknya sendiri sih singleton ya, singleton yang menurut saya sih udah oke sih sebenarnya pada saat itu. Dan dia dengan logo BMW ini jadi terlihat sangat mewah. 5 baut, tapi sih jujur kalau saya sih pelek sih ya agak sedikit ganti ya dengan merek yang modelnya ya seperti itu kalau saya. Tapi sih ini udah keren sih, kalau buat kita mejeng ini keren, tapi kalau buat drifting juga oke sih. Ini masih kuat kok, peleknya bagus. Untuk rem depan sendiri mobilnya juga sudah menggunakan rem cakram. Dan untuk di bagian rem belakangnya ini dia juga sudah menggunakan cakram juga. Jadi jelas ini mobilnya udah sangat-sangat pakem sekali ya remnya. Apalagi dengan ABS juga. Yalah, pas mobilnya pasti ada ABS-nya. Nah, untuk bagian belakang dari E36 yang dengan kode 323i ini, dia memang belakangnya sih bener-bener biasa ya. Maksudnya tidak ada tambahan corak chrome apapun ya, atau enggak. Nah, kalau yang pernah saya review di PJM waktu itu, dia ininya nih listnya ini berwarna hitam. Tapi kalau yang ini dia listnya warna body. Dan dia ada logo BMW juga di sini nih dengan lapisan chrome logo BMW. Jadi logo BMW itu sangat mewah. Ini di sini juga ada logo timbul nih untuk kodenya 323i. Lampu sana dia masih menggunakan mika buram semua ya. Jadi semuanya masih buram. Dan di belakang sini juga terdapat list body juga nih. Jadi list bodinya itu nyambung dari depan, tapi karena terputus sama di area ban ya jadi seperti ini. Dan di sini ada muffler cutter, luar biasa. Untuk kaca sendiri sudah ada defoggernya, ada hemostop lain di dalam sini. Dan ini ada logonya nih, ini logonya masih asli loh. Jadi ini pada saat itu emang nih keluarnya baru-barunya ya, the new BMW 323i dengan mesinnya itu 2500 cc, ada ABS-nya dan ada airbag-nya, luar biasa. Dan uniknya, kita buka bagasi itu tidak perlu juga nuas dari dalam juga ya, nggak perlu narik tuas juga dari dalam. Memang kelihatan di sini nggak ada ya, karena di bawahnya cuma hanya ada lampu kecil dan ya buat nenangin plat nomor. Dan di sini ada buat tongolan gitu nih, buat buka bagasi. Dan enak banget. Nah, dan bagusnya E36 juga pintunya ini emang dia agak sedikit ke depan gini, jadi dia buat menahan beban si pegasnya ini, jadi enak gitu rasanya. Dan di sini ada tempat nih, kayak tempat penyimpanan nih. Ini layar 24 jam pada saat itu, dan ini kita bisa buka sih sebenarnya, ini pasti bisa dibuka. Ada tempat penyimpanan rahasia. Sebenarnya sih bisa dibuka ini. Kita buka, nah udah kan bisa dibuka. Bah, tool kita semuanya di sini ya, luar biasa. Tempat penyimpanan rahasia nih sebenarnya jatuhnya. Keren ya. Dan bagasinya sendiri dia juga lumayan luas ya, lumayan luas dan oke sih buat taruh koper gede tapi ditidurin ya. Dua koper muat. Kameramen saya bisa masuk kali. Dan di bawahnya lagi ada ban cadangan, tapi dia sayangnya peleknya masih pelek kaleng. Tapi yang tadi disayangkan lampu bagasi ini nggak ada. Kalau lampu bagasi mah enak ini. Oke, kita langsung tutup. Oke, habis ini kita langsung bahas interiornya. Oke, kita sekarang berada di dalam interior BMW E36 dengan kode 323i. Kita nyalain dulu mobilnya.
ke netral. Wow, rawan BMW itu memang terkenal juga sangat kenceng ya, sangat kenceng dan sangat enak. Oke sih, untuk pada tahun segitu mobil ini memang juga udah oke sih. Dari interior bisa kalian lihat sendiri, interiornya ini udah cukup lumayan mewah ya, tapi memang nggak terlalu mewah banget, beda sama BMW yang lebih di atasnya lagi dari ini. Untuk cluster meternya dia semuanya masih full jarum. Dia semua masih full jarum. Dia paling digitalnya hanya aja di sini nih buat odometer. Odometernya masih 83.000 ya, jadi masih lumayan, belum gitu gondrong ya. Dan ada indikator parking brake dan buat airbag. Airbag kita harus pakai seat belt, kalau enggak ini airbagnya nggak aktif. Dan untuk pengaturan setirnya mobil ini tilt doang, dia belum ada teleskopiknya. Keunikannya lagi dari mobil Eropa itu adalah ini lampu sennya ada sebelah kiri ya. Ini buat saklar sen. Dan ini buat saklar sen doang. Kalau yang sebelah kanan sini, nih sambil saya belokin, ini dia adalah saklar wiper. Saklar lampunya di mana? Saklar lampunya ini nih, yang kayak putar-putaran AC ya, di bawah isi AC sebelah kanan. Jadi enak ya, tinggal kita kayak putar-putar doang ya, keren. Dan di spionnya ini dia sudah electric mirror ya, bagus ya. Tapi ini pengaturan dari sini. Ini kita atur, ini misalnya kaca kanan, tuh. Tapi ya memang sayangnya dia belum electric retract. Dan di area pintu ini sangat polos ya, tidak ada apa-apa. Handle masih sewarna body. Door lock masih yang model ini nih, tuh. Tuh. Tapi dia sudah central lock, jadi semuanya ngunci dari pintu kanan. Dan di pintunya ini cuma hanya ada door pocket doang. Dan untuk setir sendiri memang keren ya, pada saat itu tuh keren banget ini, keren banget dan enak digenggam gitu loh. Dengan kulit asli juga. Bangkunya memang dia bisa recline, tapi recline-nya dia tuh unik. Recline-nya tuh jadi kayak seolah-olah tuh bukan maju mundur gitu ya, dia recline-nya tuh kayak naik turun gitu. Jadi seperti ini. Nah, tuh naik gini, tapi turun gini. Itu jadi unik gitu. Dan apa? Ini juga sama. Oh, ini mau biasa ya. Jadi unik gitu, unik banget. Dan di BMW itu kan ciri khasnya, coba lihat di sebelah sini juga ada kayak buat tatakan apa dudukan ya. Jadi kita bisa ubah, kita geser maju ke depan gitu. Tuh. Tuh. Sebelah kiri juga bisa loh. Sebelah kiri juga bisa, jadi nggak hanya sebelah kanan saja. Nah, uniknya juga kisi AC di bagian tengah sini juga dibikin satu doang, satu. Jadi satu tapi kayak menyemburkan ke penjuru di dalam mobil ini. Jadi ya semua kebagian itu, walaupun dia AC ini karena bentuk dashboardnya aja udah begini, jadi dia kelekukannya seperti ya gitulah, unik sih. Dan di sini ada buat suhunya nih yang antara dingin atau enggak, ini heater, keren banget. Dan ini buat penambah kecepatan AC-nya. Nah, ini tipnya masih yang konvensional, masih yang tape kaset ya, nggak usah dibahas. Ini bisa kalian custom, kalau kalian beli mobil ini bisa kalian custom. Dan di sini ada tempat, nah AC-nya ini dia bisa dual zone ya, dual zone. Jadi dia ini bisa kita atur antara kanan kiri itu bisa beda. Jadi nggak harus sama gitu ya. Bisa kalian atur suhunya dan lengkap ya, sampai defogger, dan dia udah auto, keren. Di sini juga ada buat jam, dan ini buat indikator cluster meter ini kayak ini. Jadi unik ya di sini ya, buat suhu apa gimana ada di sini semua nih. Dan ini tombol-tombolnya, tempat penyimpanan di sini. Di sini ada socket lighter, atau kalau sekarang sih jatuhnya sih buat power outlet ya. Dan di sini ada, nah jadi tambahin kayak semacam stability control sih sebenarnya, ASC nih, asisten stability control, keren banget. Nah, uniknya juga transmisinya, transmisi manualnya ini dia juga 5 speed, tapi dia gigi mundurnya itu kita kalau mau ke gigi mundur tuh, kalau kata Mas Ridwan Hanif ya, karena dia sempet apa tuh punya ya E36 kayak gini, itu kita injek kopling sepasti ya. Maksudnya kita kalau mau mundur itu kita injek kopling apa tuh, kita tekan dikit langsung baru ke sini ke gigi mundur gitu ya, pokoknya gitulah ya. Nah, dia uniknya juga pada windownya itu ada di
sela-sela transmisi gitu ya, keren banget. Dan nanti kita lihat lagi keunikannya di sini. Ada lampu hazard di sini, lampu hazardnya di dekat transmisi. Di sini ada tempat penyimpanan. Tuasnya sudah menggunakan yang handbrake yang model macho. Dan di sini tempat penyimpanan lagi, lumayan lebar, dan di sini juga ada lagi. Sebenarnya sih kayak asbak ya jatuhnya ya. Nah, di sini sebelah kiri dia ini ada tempat, nah buat tombol ini buat buka bagasinya, sudah masih soft opening, keren banget ya. Dan ini bisa kalian atur ya nih, suhu AC-nya nih dari sini yang sebelah kiri ya. Jadi bisa kalian atur antara kanan kiri juga bisa diatur. Ya pokoknya keren lah gitu ya, jadi unik. Apalagi ya, di sebelah kanan sayangnya dia nggak ada hand grip, tapi sebelah kiri dia ada. Di sebelah kiri juga ada sun visor, ada lampunya, tapi maaf ini lampunya kayak belum nyala. Dan di sebelah kanan juga ada sun visor dan lampu. Ini ada lampu baca. Dan ini ada lampu baca yang kecil nih, jadi bisa nyala satu-satu kalau kalian pengen cuma satu-satu. Dan di sini ada spion yang sebenarnya sih udah electric mirror ya, ya. Udah electric mirror sebenarnya nih ya. Maksudnya udah auto dimming gitu ya maksudnya ya. Tapi ya pada saat itu harusnya nih kalau dynamic view juga udah bagus sih. Apalagi ya, udah nggak perlu bahas lagi sih, karena memang BMW ini memang BMW yang menurut saya memang agak murah, dan orang-orang pasti pada saat itu kalau yang ya kalau kita udah ya sudah alhamdulillah gitu punya rezeki yang melimpah, itu mobil ini bisa dibeli sih memang, dan tampilannya sangat oke. Oke, kita matiin dulu mesinnya. Nah, udah kita matiin mesinnya. Keunikannya lagi adalah mobil ini tuh power window-nya itu bisa turun kalau walaupun kita matiin mesinnya. Jadi power window tetap bekerja padahal mesin mati nih. Oke, langsung pindah ke belakang yuk. Ini kita berada di baris keduanya BMW 36323i. Ini tadi karena posisi saya ini, karena slidingnya tadi saya itu seneng maju banget. Ini sangat luas. Porsi sebelah kiri saya agak sedikit sempit karena agak mundur. Karena kan dia yang bikin agak luas, dia side pocketnya cuma hanya seperti ini ya, nggak terlalu dalam. Sebelah kiri juga sama seperti itu. Dan di sini ada gardannya, karena memang dia adalah RWD atau rear wheel drive, penggerak belakang. Di area pintu juga ada power window, tapi kalau yang ini tidak aktif ya, tidak, maksudnya tidak bisa buka dari dalam keadaan mesin mati ya, karena tadi kan kalau yang di depan tuh bisa dari mesin mati itu masih bisa kebuka loh. Ini ada door lock di sini, door lock jadul, tapi sayangnya dia tidak ada akomodasi apapun, cuma hanya buat pegangan pintu doang nih kalau kita menutup pintu. Tapi ada hand grip di sini, ada gantungannya juga untuk yang sebelah kanan ya. Sebelah kiri ada nggak? Ada juga. Dan di bangkunya sini sayangnya headrest cuma hanya dapat kanan kiri, di sebelah tengahnya yang duduk tengah nggak dapat headrest. Tapi kalau kita lagi nggak duduk tengah, mendingan kita ada armrest nih, lumayan. Armrestnya lumayan besar, dan tengah atas ini juga ada cup holdernya juga tuh. Jadi lumayan sih akomodasi buat taruh apa-apa di belakang. Dan uniknya lagi, seat beltnya dia nih, kanan kirinya nih dia nih ada di sebelah sini loh. Biasanya seat belt itu kan ada di pilar ya. Tapi dia di sini cuma di sini, jadi kita langsung nyambung ke kunci yang ada di kunciannya itu ada di sebelah kiri. Kalau yang bangku kiri sebelah kiri, kalau yang di bangku kanan sebelah kanan. Unik sih mobil ini, unik. Dan di sini dia juga punya partisi nih buat pelindung cahaya ya. Tapi manual ya, belum otomatis kayak mobil sekarang yang lebih modern gitu ya. Dan di sini ada lampu baca nih. Di belakang juga ada. Jadi oke sih mobil ini, pakai supir aja enak ya duduk di belakangnya. Tapi mobil ini emang cocok supir sendiri sih kalau menurut saya. Oke, kita keluar aja, mulai panas. Nah, bagi kalian yang mau tahu harganya dari mobil E36323i ini, bisa kalian aja nih langsung follow nih Instagramnya Carholic ya. Bisa langsung kalian follow, kalian bisa tanya di situ DM harga dan
ya spesifikasi lebih lanjut menurut yang punya ya, karena kalau saya kan nge-review hanya sebatas apa yang saya tahu tentang mobil ini dan kelebihan dan kekurangan dari mobil inilah gitu lah sebenarnya. Kalian bisa follow dia langsung, dan kalian nego di situ ya. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai BMW E36 yang tipe 323i tahun 1997. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam mereview mobil ini atau mobil-mobil lainnya yang mobil sebelumnya lah ya, karena saya sebagai manusia itu masih banyak kesalahan dan kesalahan saya mohon dimaafkan walaupun bukan lebaran. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel saya ini Ilham FT Auto, dan bagikan kepada seluruh media di media sosial Anda ya, pada seluruhnya di media sosial Anda. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya.